Perkenalkan, nama saya Jenika Dimu dengan NIM 2217008. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan materi tentang rasio trigonometri pada tingkat SMA kelas 10 wajib di SMA Negeri 3 Waingapu. Sebelum saya jelaskan apa itu rasio trigonometri, mari kita lihat bersama kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kompetensi dasarnya menjelaskan rasio trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Indikatornya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu dengan mengamati gambar yang ditayangkan, diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab bekerja sama dan proaktif, serta siswa dapat menjelaskan dan menyelesaikan rasio trigonometri. Nah, kita masuk pada materi rasio trigonometri. Rasio ini dapat diartikan dengan perbandingan. Jadi, rasio trigonometri ini sama dengan perbandingan trigonometri. Nah, rasio trigonometri sendiri ini merupakan submateri dari trigonometri. Tentunya adik-adik penasaran apa itu trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang berarti 3 sudut, dan metron yang berarti mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi sisi dan sudut segitiga. Nah, pada perbandingan trigonometri ini ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, perbandingan trigonometri ini berlaku pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar. Di sini ada segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada pada sudut B. Karena rasio trigonometri itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan yang meliputi sisi dan sudut segitiga, kita misalkan di sudut A ini ada sudut alfa. Nah, di depan sudut alfa ada sisi BC, Di depan sudut alfa ada sisi BC atau yang dikenal dengan sisi depan. Nah, di samping sudut alfa, ada sisi AB atau yang dikenal dengan sisi samping. Dan yang sisi AC ini merupakan sisi miring. AC ini merupakan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, pada bangun datar segitiga siku-siku berlaku konsep teorema Pitagoras. Nah, adik perhatikan ini teorema Pitagoras. Di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC itu apa? AC itu merupakan sisi miring. Sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. AB itu apa? AB itu merupakan sisi samping dari sebuah dari bangun datar segitiga siku-siku. Dan BC itu apa? BC itu merupakan sisi depan dari bangun datar segitiga siku-siku. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dan untuk mencari nilai AB kuadrat berarti kita pindah posisi AC kuadrat dikurang dengan BC kuadrat. Begitu sebaliknya dengan BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang dengan AB kuadrat. Nah, karena pada perbandingan trigonometri ini ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, mari kita lihat definisinya satu persatu. Di sini ada sin alfa. Sin alfa sama dengan BC per AC sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, jadi sin alfa itu merupakan perbandingan antara sisi depan yang ini berarti sisi BC per sisi miring. Sisi miringnya AC. Jadi sin alfa sama dengan perbandingan antara sisi depan per sisi miring. Nah, di sini ada cos alfa. Cos alfa sama dengan AB per BC sama dengan sisi samping per sisi miring. Jadi cos alfa itu perbandingan antara sisi samping ini AB per sisi miring. Sisi miringnya AC. Nah, ini tan alfa. Tan alfa sama dengan, jadi tan alfa itu merupakan perbandingan antara sisi depan. Lihat, adik-adik perhatikan ini sisi depannya sisi BC per sisi samping. Sisi sampingnya itu AB. Jadi untuk mendapatkan tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, masih ada
ada 3 lagi nih perbandingan trigonometri yang perlu adik-adik ketahui. Di sini ada kosek alfa. Kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi kosek alfa itu merupakan nih kebalikan dari sin alfa. Jika sin alfa itu sisi depan per sisi miring, berarti kosek alfa itu sisi miring per sisi depan. Di sini ada sek alfa. Sek alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Sek alfa itu sama dengan kebalikan, maaf. Sek alfa itu sama dengan kebalikan dari cos alfa. Cos alfanya, perhatikan cos alfanya dia nih sama dengan sisi samping per sisi miring. Jadi untuk mendapatkan sek alfa berarti sisi miring per maaf tadi cos alfanya sisi samping per sisi miringnya. Untuk mendapatkan nilai sek alfa berarti sisi miring per sisi samping karena kebalikan dari cos alfa. Nah, di sini yang terakhir ada kotangan alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, ini atau kotangan alfa itu merupakan kebalikan dari tan alfa. Tan alfanya di sini sisi depan per sisi samping, berarti kotangan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan. Adik-adik perlu hafal, adik-adik bisa perlu hafal saja dengan sin demi, kosami, tan desa. Jadi sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Jadi kalau kosek, sek, kot itu kosek itu kebalikan dari sin, sek itu kebalikan dari cos alfa, dan kotangan alfa itu kebalikan dari tan alfa. Dan di sini ada catatan, sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Sudutnya ini ya, sudut siku-siku dan sudut alfa itu dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Sedangkan sisi miringnya itu selalu sama karena sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Nah, adik-adik perhatikan, sisi miringnya ini selalu terletak di depan sudut siku-siku. Untuk lebih memahami, adik-adik perhatikan contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B jika cos A sama dengan 3/5. Nilai cos A itu berapa? Nah, kita perlu gambar bangun datar segitiga. Di sini diketahui siku-sikunya di B dan cosnya itu sama dengan 3/5. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan atau definisi dari cos A itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Berarti sisi sampingnya itu 3, yaitu AB, dan sisi miringnya 5. Sisi miringnya 5 itu atau AC. Dan yang ditanya itu nilai kotangan alfa. Nilai kotangan alfa atau nilai kot A. Nilai kot A itu sama dengan 1 per tan A. Atau kebalikan ya. Maaf, kotangan ini kot A itu kebalikan dari tan A. Jika tan A-nya, adik-adik perhatikan, tan A-nya depan per samping, berarti untuk mencari nilai kot A-nya sisi samping per sisi depan. Nah, sisi sampingnya kita sudah ketahui 3, sedangkan sisi depannya belum. Sisi depannya ini belum. Dan untuk mencari sisi depan kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sisi depan ini sama dengan sisi BC. Jadi BC kuadrat sama dengan 5. 5 sisi miring dikurang dengan sisi samping. Jadi 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, BC kuadrat sama dengan 25. Ini dapat dari 5 kuadrat, 5 kali 5 25, dikurang dengan 3 kuadrat, 3 kali 3 9. BC kuadrat sama dengan 16. BC sama dengan akar 16. Untuk menghilangkan akarnya, untuk menghilang kuadratnya, kita akarkan. Jadi BC sama dengan akar 16. BC sama dengan akar 16 itu sama dengan 4. Jadi kita sudah mendapat sisi depannya yaitu 4. Jadi kita sudah mendapat nilai kot A-nya sama dengan 3/4. Nah, di sini ada tugas, adik-adik bisa mengerjakannya. Terima kasih.